ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadrati abaihi wa ummati wa dzurriyyati ikhwanihi min nabiyyil muslimin wa alihi wa ashabihi wa ashabihi tabi'ina tabi'ina muslimin ila hadratin masyayikh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istinja'u utawi bab mertelaaken istinja. Al-istinja'u utawi istinja huwa ya istinja iku izalatu mangilangaken perkara talawwasa kan ngotori bihi kelawan ma apa al-makhraju panggonan metu talawwasa kan kotor bihi kelawan apa al-makhraju panggonan metu ngilangaken bimain kelawan nganggo banyu au hajarin atawa watu au nahwihi atawa sepadane hajar. Kaifiyatul istinja'i utawi carane istinja iku yumsahudin usap apa al khariju perkara kang metu bi salasati ahjarin kelawan telu pira-pira watu hatta tazula sehingga ilang apa ainun najasati kahanane najis hatta tazula sehingga ilang apa ainun najasati kahanane najis thumma yughsalu maka kari-kari den basuh apa al kharij bilma'i kelawan nganggo banyu liyazula supaya ilang opo asarun najasati bekase najis waya juzulan nang opo al-iqtisaru ngringkes ala ahadima ing atase salah sijine maun lan hajar wal ma'u hale utai banyu iku afdolu kang luwih utama. Menjelaskan tentang istinja. Istinja itu adalah izalatu ma talawwatha bi al-makhraju bima'in au hajarin au nahwihi. Menghilangkan sesuatu yang mengotori tempatnya najis yang keluar dengan menggunakan air atau batu atau sesamanya atau gampangannya cebok. Itu namanya istinja, menghilangkan sesuatu yang mengotori tempat keluarnya najis, baik itu mengotori keluarnya najis dari jalan depan, dari kubur maupun dari dubur dengan menggunakan air atau batu. Sepertinya sekarang sudah tidak ada batu karena sudah ada tisu. Atau sesamanya yang berlaku dengan air atau tisu ya. Caranya istinja adalah perkara yang keluar itu diusap dengan 3 batu. Ini kalau memang dengan menggunakan batu atau dengan menggunakan tisu, sehingga bentuknya najis menjadi hilang. Jadi dihilangkan dulu ainnya. Ain itu bentuknya najis, gede cilike, itu namanya ain. Gede cilike, warnanya itu ain. Baunya itu namanya ain. Setelah dihilangkan jirimnya najisnya pakai tisu, Tsummayusalu bil ma'i, kemudian setelahnya hilang baru dibasuh atau diguyur dengan menggunakan air supaya bekasnya najis menjadi hilang. Ya, yang sempurna seperti itu, dihilangkan dulu pakai tisu, kemudian diguyur pakai air, karena air itu paling sempurna, bisa menghilangkan air najis, bisa menghilangkan bekasnya. Wa yajuzu al-iqtisaru ala ahadihima, boleh meringkas pada salah satunya saja, bisa menggunakan tisu saja, bisa menggunakan air saja. Yang berlaku kita sekarang istinja atau cebok dengan menggunakan air. Kalau tisu biasanya negara-negara yang sudah maju, yang sudah kalau boleh saya mengatakan sih sudah berkesadaran pada hemat penggunaan air. Kalau di Indonesia karena airnya memang negaranya subur, banyak airnya sehingga kadang-kadang ya harus pakai air, bahkan kemudian berlebihan ya. Nah, ini yang perlu harus diperbaharui.
Nanti ada dari keterangannya. Bagaimana menggunakan air israf itu hukumnya? Ya, nanti ada. Airlah yang lebih utama daripada menggunakan tisu saja, atau menggunakan tisu kemudian air boleh diringkas salah satunya, tetap air yang lebih utama. Jadi kalau air bisa menghilangkan bentuknya najis, airnya najis, bisa menghilangkan gede ciliknya najis, bisa menghilangkan warnanya najis, kemudian bisa menghilangkan bekasnya najis. Syurutul istinja uta pira-pira syarat istinja iku bil hajari kelawan nganggo watu iku alla yajifa yen ta ora garing, iku alla yajifa yen ta durung garing apa an najasun najis wala yang takilal orang ngalih apa najis. Syaratnya istinja cebok dengan menggunakan batu atau tisu adalah yang pertama, najisnya belum kering dan tidak berpindah dari tempatnya najis. Artinya najisnya misalnya di dubur gitu ya, berarti menghilangkan habis BAB. Jadi tidak mencret, tidak kesana kemari sampai di pantat misalnya. Jadi syaratnya najis yang ada di tempat keluarnya najis itu harus ada di sekitar kubul saja atau sekitar dubur saja atau di kerut-kerutnya gitu. Jadi tidak berpindah, tidak kesana kemari, dan syaratnya harus belum kering sehingga mudah untuk dihilangkan. Kalau sudah kering ya harus pakai. Nah, syaratnya belum kering. Kalau kering berarti tidak memenuhi syaratnya istinja dengan menggunakan batu atau tisu. Berarti kalau tidak memenuhi syaratnya istinja dengan menggunakan batu atau tisu, harus menggunakan air. Jangan ketawa, ini sedang saya jelaskan tentang, ya harus jelas keterangannya, nggak boleh malu. Kamunya yang mendengarkannya harus mendengarkan, kok malah ketawa. Asani utai kang kaping pindho iku alayah talidho yen ta ora campur apa najis binajasin kelawan najis akhara kang weneh. Yang kedua, syaratnya istinja dengan menggunakan batu atau tisu, najisnya tidak bercampur dengan najis lain. Kencing saja, BAB saja. Tapi sepertinya prakteknya kalau BAB itu pasti setelah BAB pasti kemudian kencing ya. Campur tidak antaranya itu? Ya ini sih menurut keterangan ini ya. Kalau menurut keterangan ini berarti tidak boleh bercampur. Maka kalau kemudian bercampur antaranya najis dari dubur kemudian kubul, maka berarti tidak memenuhi syaratnya istinja bisa dengan menggunakan tisu. Tapi adanya tisu, jadi masa nggak cebok? Ya cebok aja pakai tisu. Tapi kemudian kalau ia ada bak mandi, ya berarti kemudian dibersihkan menggunakan air. Kalau tidak ada, ya berarti masih najis gitulah. Biasanya ketika berada di negara-negara Eropa, negara-negara yang sudah maju ya, atau memang misalnya di toilet, di hotel atau apa yang tidak ada masuk ke toilet, masuk ke WC, tidak ada airnya. Tapi kemudian najisnya tidak memenuhi syarat membersihkan najis dengan menggunakan tisu. Jadi bersihkan saja daripada masa kepet. Dibersihkan saja tapi berarti belum bersih. Belum sah itu. Asal itu utai kang kaping 3 iku Allah ya tajawaza yen ta orang ngliwati sapa apa najis al makhraja ing panggonan metu. Ya tadi awalayan takila tidak melewati itu berarti tidak. Kalau awalayan takila itu tidak ngali itu tidak mencolot gitu ya. Misalnya ya, ini dubur kemudian begini. Kalau alayata jawaza itu tidak drewes. Jadi tidak mencolot. Misalnya BAB ya. Ini patat dari sini kemudian tidak ke sini. Kalau alayata jawaza itu tidak drewes. Kan macam-macam ya. Kalau anak kecil, bayi gitu, kalau melihat BAB-nya tidak kesana kemari dan bagus itu, ya Allah bagus pisan, itu tandanya bayi sehat. Salah satu tanda bayi sehat melihat kotorannya bagus gitu.
Arabiya utai kang kapipapat iku ayyaku yen ana opal hajar watu aw ma atawa perkara yakum muka ngenggon-ngenggoni apa maqamahu ing dalem panggonane hajar jafan hale kang garing dhahiran kang suci qalian kang bisa bedol lin najasati maring najis. Yang keempat, syaratnya istinja dengan menggunakan batu atau tisu adalah batunya, adanya batu atau perkara yang menempati posisinya batu, berarti tisu. Dalam hal ini tisu yang sudah berlaku itu kering dan suci dan bisa membedol, itu bisa mengambil najis. Tisu kan ketika dibeginikan kan najisnya katut kan ya. Ada serat-seratnya sih. Kalian tahu tisu itu dari apa sih? Dari kayu. Tisu itu dari pohon. Apa namanya? Bahan dasarnya tisu itu pohon. Bahkan kalau kalian tahu prosesnya itu Masya Allah akan berusaha untuk hemat ya. Berapa kali tisu kotak itu satu pohon itu hanya mendapatkan berapa gitu ya, subhanallah. Betapa kita harus banyak-banyak menanam pohon, tidak sembarangan menebang pohon. Keberadaan pohon tidak hanya sekedar mencegah banjir, tetapi nah itu bisa membuat tisu itu bahan dasarnya dari pohon gitu. Jadi keberadaan batu berarti batunya nggak boleh batu yang kelimis kayak kaca. Jadi batunya yang ada seratnya, ngerti? Batunya kayak ada, kalau misalnya najis dibeginikan tuh katut gitu loh, neresep ke batu. Nah kalau tisu kan kita beginikan najis, kan neresep kan ya, ke bawah katut. Jadi syaratnya tisu atau batunya harus kering dan suci dan bisa membedol, itu menarik najis. Nah, itu tisu itu sangat tepat sekali. Ma utawi mertel akan perkara yakum kang ngenggon-ngenggoni apa maqamal hajari ing dalem panggonane watu, menjelaskan tentang sesuatu yang posisinya menempati posisinya batu. Yakum ngenggon-ngenggoni maqamal hajari ing dalem panggonane watu iku kullu jamidin saben-saben perkara kang atos zahirin kang suci. Zahirin kang suci, ghairi muhtaromin kang ora den muliaken. Kawarokin kaya dene godong, wa khosyabin lan kayu. Sesuatu yang menempati posisinya batu bisa menggantikan batu. Zaman dulu karena belum canggih ya sehingga batu. Kalau sekarang cari batu saja sudah agak susah ya. Karena di mana-mana halamannya banyak sudah dijadikan papin blok sehingga cari batu, cari lemah agak kerepotan. Yaitu setiap perkara yang menempati posisinya batu, maksudnya sama, bisa menggantikan batu, bisa dipakai untuk bersuci, bisa dipakai untuk istinja adalah setiap perkara yang keras. Keras itu maksudnya tidak seperti kayak harus batu keras gitu ya, batu kan namanya keras. Pokoknya ketika kena air tidak bisa langsung lebur, itu keras. Tisu kan kena air tidak bisa langsung lebur, lama. Tohirin dan suci berarti bukan najis. Kalau najis nggak boleh. Apa keras najis itu apa? Ghairi muhtaromin dan tidak dimuliakan berarti bukan makanan. Apa roti keras, roti keringan keras, suci juga kan? Tetapi kan dimuliakan karena makanan. Nggak boleh. Wah nggak ada tisu, nggak ada whisky keras ki. Kemudian ada seratnya juga bisa, nggak bisa. Karena syaratnya harus kullu jamidin, sesuatu yang keras ketika kena air tidak bisa langsung lebur dan suci dan tidak dimuliakan. Atau misalnya apa? Tulang juga keras kan? Tetapi itu dimuliakan karena tulang itu katanya makanannya jin. Kawarokin contohnya seperti daun dan kayu. Nah, tisu itu dari kayu. Tapi awas, wah, nggak ada tisu ya udah katanya kayu bisa. Kata Bunda di keterangannya kayu bisa. Hati-hati kayunya juga seperti apa nanti malah menjadikan sakit. Ya itu sekarang sudah canggih kayu yang sudah dibuat tisu. Atau kalau godong ya godongnya harus daun-daun pidara, daun apa lagi? Daun jambu kan ada seratnya ya, ada agak sepet juga sehingga untuk menghilangkan itu agak cepet hilangnya gitu. Kalau dulunya daun
mangga, daun apa kan kasar gitu ya. Wah sekarang sepertinya boro-boro mau daunnya, kalau nggak ada air ya cari air kan. Ini sih kalau memang tidak ada air atau memang ya di tempat yang mati disediakan air, biasanya sekarang sudah disediakan tisu. Sunanin istinjai utawi piro-piro sunai istinja, menjelaskan tentang sunah-sunahnya ketika istinja. Al awal utai kang kawitan iku taqdimur rijlin dinginaken sikil al yusra kang kiwe inda dukhuli ing dalam nalikane manjing, wal yumna lan sikil tengen indal khuruji ing dalam nalikane metu. Sunahnya istinja kalau mau cebok biasanya ya kencing dulu atau tidak kencing dulu gitu ya. Yang pertama adalah mendahulukan kaki kiri ketika masuk. Jadi masuk jamban, masuk toilet harus kaki kiri dulu. Kemudian wal yumna indal khuruji ketika keluar kaki kanan. Ini sunnah lah ya. Seperti kalau pakai sendal gitu ya. Kalau pakai sendal apa dulu coba? Karena mau melakukan sesuatu kebaikan dan mau berjalan, yang didahulukan harus kaki kanan dulu. Tapi biasanya kita latah langsung brek atau tiba-tiba kiri dulu. Enggak apa-apa, kiri diinjek sendalnya, kemudian baru kanan masuk ke sendalnya. Ngerti nggak? Sendal kan ada kolongnya, entah itu japit atau kolong. Misalnya kandung kiri dulu, kandung kiri yang injek sendal, maka baru kaki kanan yang masuk ke bolongan sendal. Maka berarti tetap yang memakai sendal adalah kaki kanan. Jadi diinjak dulu. Asani utek kaping pindho iku ayyakula yen tang ucap sapa al mustanji wong kang istinja inda dukhuli ing dalam nalikane manjinge mustanji bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillahi nyuwun bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, a'udzu nyuwun kebawreksa sapa ingsun billahi kelawan Allah minal khubuthi saking pira-pira setan lanang kang jember, wal khaba'ith lan pira-pira setan wadon. Oh, setan ada lanang ada wadonnya. Wa inda khuruji ing dalam nalikane metune mustanji, alhamdulillahilladzi adhaba anni al adza wa afani. Alhamdulillah utai sekabehane puji iku lahi tetep kedue Gusti Allah alladzi rupane zat adhaba kang ngilangaken sapa alladzi anni saking ingsun al adza ing penyakit atau pilara, ing penyakit ing kesakitan ya, penyakit atau kotoran gitulah. Wa afani lan marasakan sapa alladzi ing ingsun. Kemudian berikutnya sunah ketika istinja, orang yang istinja ketika masuk ke jamban, ke toilet membaca bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Tetapi umik-umik saja. Karena di toilet tidak boleh mengucapkan asma Allah. Umik-umik atau di dalam hati umik-umik lah. Bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Wa inda khuruji, kemudian keluar dari jamban habis istinja membaca alhamdulillahilladzi adhaba anni al adza wa afani. Ini juga umik-umik saja, tidak perlu keras. Gitu ya. Karena di sini kita menyebut alhamdulillah, menyebut asma Allah. Asali uteka kapitun iku ayyabtadi'a. Iku ayyabta'ida, yen tang ngedoi sapa mustanji an ayunin nasi saking pira-pira peningale menungsa hatta layarahu sehingga ora bisa ningali ing mustanji sapa ahadun wong siji wala yasma'alan orang ngrungu sapa mustanji sautama ing suara perkara yakhruju kang metu apa maminhu saking mustanji wala yasumulan ora ngambu sapa mustanji rihahu ing ambune Yang ketiga, sunahnya orang istinja yaitu menjauh dari penglihatan manusia sehingga tidak ada manusia yang melihat. Ya, dibikin jamban atau dibikin toilet. Mungkin zaman dulu masih ada juga sih ya orang yang tidak punya toilet, sehingga kalau BAB atau kencing atau apa di sungai yang ada di depan rumahnya, kemudian umpet-umpetan ya, itu juga umpetan ya. Kadang-kadang ada yang nggak umpetan. Nah itu segera bikin jamban kalau memang masih seperti itu ya. Biasanya orang-orang kampung yang belum ngerti. Sebenarnya tidak sekedar mengikuti sunnah ya, tetapi menurut kesehatan juga ya kan, kalau tidak ditutup kan bau dan
apa namanya bakterinya kesana kemari. Wala yasma'u sauta ma yakhruju minhu, sehingga tidak ada satu orang pun yang tahu dan tidak mendengar, atau mustanji tidak mendengar suara sesuatu yang keluar. Ya tidak, tapi tidak berarti ketika istinja tidak bisa seperti itu. Wala yasummu rihahu, dan tidak perlu mencium baunya, ya. Di apa namanya? Dipitat gitu ya. Arabiya utai kang kepiwapat iku ayas tanji enta susuci sapa mustanji biadi kelawan tangane mustanji al yusra kang kiwe wa ayyaghsilaha lan yen tambah sapa mustanji ing yadil yusra qoblal istinjai ing dalam sadurunge istinja wa ba'daula ing dalam sawise istinja. Ya keempat, orang yang istinja membersihkan tangan istinjanya dengan menggunakan tangan kiri. Tidak ada istilahnya tangan jelek dan tangan bagus ya. Adanya kanan dan kiri, semuanya bagus. Buktinya tangan kiri untuk digunakan, dimanfaatkan untuk cebok istinja. Tangan kanan untuk makan dan untuk mengambil sesuatu. Tapi kan baik semua, ada fungsinya semua. Jadi mulai sekarang kepada anak kecil biasanya jangan dibiasakan mengatakan bahwa ini tangan bagus. Ini apa berarti? Maksud tangan jelek? Nggak ada bagus dan jelek, bagus semua. Tapi tangan kanan dan tangan kiri, ayo diambil pakai tangan kanan. Itu coba kamu lihat tangan kirinya. Biasanya yang sering didengar tangan kanan, coba tangan bagusnya mana gitu ya. Mau salaman tuh tangan bagusnya mana? Jangan. Yang lebih tepat adalah coba tangan kanannya mana. Wa ayyagsilaha qabla al-istinja'i wa ba'dahu, dan ceboknya pengatakan pakai tangan kiri, kemudian sebelum istinja tangan kiri dicuci dulu, dipastikan tangan kiri ini bersih gitu loh. Dalam sunnah pun sangat dijelaskan seperti ini, tidak hanya ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Kenapa? Iya, karena barangkali tangan kiri kita habis nyentuh apa gitu sehingga kotor gitu ya. Jadi pastikan bersih dulu, dibasuh dulu, kemudian baru istinja. Setelah istinja ya dibasuh lagi. Sekarang gampang, mudah, sudah banyak sabun, jadi basuh dulu pakai sabun, kemudian setelah istinja pun basuh lagi pakai sabun. Al-khamis utai kang kaping 5 iku ayyastabroa, yen ta amri lebaran sapa mustanji mimma saking perkara kharaja kang metu apa meminhu saking istinja. Apa ya? Istibro itu gimana? Yang kelima apa? Istibro gimana? Dehem. Dan istinja itu sebaiknya, insya Allah ada di Akhlaqul Banat ya. Itu agak jinjit salah satu kakinya. Kaki kiri apa kaki kanan? Kaki kanannya agak jinjit. Kemudian apalagi istinjanya perempuan agak jinjit. Kemudian setelah selesai, jadi dipastikan bahwa keluar semua tus gitu loh, najisnya itu. Kemudian baru dicebok, dibersihin. Kemudian kalau menceboki kumbulnya perempuan, itu di atas kumbul itu harus agak ditekan. Paham? Jadi gini, agak ditekan supaya betul-betul notos semua. Paham ya? Jadi nggak bisa, apalagi cebok kemudian berdiri. Apanya yang bersih kok berdiri? Jadi harus jongkok, kecuali laki-laki ya. Kalau alat kelamin perempuan kan umpetan, jadi harus jongkok supaya terbuka, kemudian nyebokinya gitu loh. Diguyur, di bener-bener supaya airnya masuk ke kubul. Kalau kebutuh kencingnya berdiri, tapi jangan lupa ceboknya harus jongkok, ya. Misalnya dehem, kemudian agak ditekan, ini ya, paham ya? Makruhatul istinja utai pira-pira perkara kang den makruhaken ing dalam istinja. Al awalu utai kang kawitan iku al baulu nguyu fil ma'in dalam banyu al kathiri kang akeh. Asani utai kang kaping iku hamlu manggawa perkara fi kang iku tetep ing dalam ma zikrullah utai asmane Allah.
Asal itu utai kang kaping 3 iku istiqbalu kiblati madhep kiblat, aw istidbariha atawa mungkuri kiblat. Arabi'u utai kang kaping 4 iku muqabalatu mahabbir rihi, madhep maring nggon niupe angin. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku at-takallumu, guneman, ngomong ngobrol. Li ghairi dhalabi ma krana liyane amri perkara yuzilu kang ilangaken apa ma. Bihi yuzilu kang ilangaken sapa wong bihi kelawan ma an najasata ing najis. Asadisu utai kang kaping 6 iku al-basqu ngidu, meludah wa tamakhudulan sisi. Bila hajatin kelawan tanpa hajat. Asabi'u utai kang kaping 7 iku raqul basori, dengar akan peninggal ila sama imaring langit-langit. Ngapain? Lagi BAB, lagi kencing, masa nengak-nengak? Ngelamun mungkinnya adanya ya. Atau juga tidur. Ada yang kalau bangun tidur ke kamar mandi kemudian tidur. Pokoknya kalau habis tidur masuk ke toilet nggak ada suara air, gedog aja, tidur dah. Ada ceritanya soalnya. Kok lama pisan sih? Udah selesai dari kamar mandi tuh. Sama kok kalau di kamar mandi lama sih, itu belum subuh ya di pondok. Kamu kalau di kamar mandi kok lama sih, ngapain saja? Nggak langsung, kayaknya nggak kedengaran airnya. Ketawa dia. Saya kok tidur dulu, tidur. Ya karena bangun tidur, jadi masih pengen merem gitu loh. Ayo, siapa yang kayak gitu? Digedor aja. Afaminu utai kang kaping 8 iku qadaul hajati nekani hajat. Tahta syajaratin ing dalem ngisore wiwitan, muthbiratin kang berbuah, audzilin atawa iub-iub. Tajtabi'u kang kumpul fi ing dalem zil sapa annasu menungsa. Perkara yang dimakruhkan ketika istinja itu ada 8. Yang pertama adalah al-baulu fil ma'ir kathir. Al-baulu fil ma'il kathir, kencing di atas air yang banyak. Itu makruh. Satu jadi meletik-meletik, kedua airnya jadi najis, ya kurang bagus lah ya. Atsani hablu ma fihi zikrullahi. Kemudian yang kedua membawa sesuatu, yang sesuatu itu tertulis atau ada asma Allahnya. Misalnya cincin, kemudian cincinnya ada lafaz la ilaha illallah misalnya. Atau apalah, leontin, bandul, kalung, kemudian ada, biasanya ada kan ya, bandul kemudian ada Allahnya kan, nah itu nggak boleh, ya harus dilepas dulu. Kemudian apa lagi? Ya apalah di baju atau di kudung yang ada nama-nama Allahnya, ada tulisan syahadatnya apanya, nah gitu. Kemudian kita bawa istinja, ya itu hukumnya makruh. Ya berarti kita tidak boleh sembarangan membawa atau menulis sesuatu asma Allah. Khawatirnya kita kemudian ke toilet atau ke jamban, itu kita bawa-bawa. Asal itu istiqbalu kiblati aw istidbariha. Kemudian yang ketiga adalah menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Istinja, BAB atau kencing kok membelakangi kiblat, menghadap kiblat. Ini kalau memang kencing atau BAB-nya bukan di jamban. Kalau di jamban, di WC yang memang sudah disediakan untuk kencing, untuk BAB, untuk mandi, terserah madep mana saja. Ini sih di tanah lapang, bukan di tempat yang disediakan untuk kencing. Kemudian kita kencingnya membelakangi kiblat atau menghadap kiblat, itu hukumnya makruh gitu. Arabi'u muqabalatu mahabbir riyahi. Kemudian yang keempat adalah istinja. Orang yang sedang istinja itu menghadap ke arah, ke tempat bertiupnya angin. Anginnya dari sana, kemudian kencing di sini. Ya kan ketampak kena air, nanti najisnya ke sana ke mari. Al-khamisu at-takalumu li ghairi talabi ma yuziluhu bihin najasati. Kemudian yang kelima, berbicara, ngomong karena bukan karena mencari sesuatu yang untuk menghilangkan najis. Gini gampangannya, berbicara yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan istinja. Tapi kalau ada hubungan kebutuhan istinja, misalnya kencing gitu ya, loh
kok nggak ada sibuknya? Mbak tolong itu sibuknya sebelah situ. Nah itu namanya mencari sesuatu yang ada hubungannya untuk istinja. Itu namanya hajat ya, darurat gitu loh. Tapi nggak ada apa-apa, ada sibuk sendiri, ada apa sendiri. Kamu mandi juga sama aja. Kamu sibuk ngobrol dengan yang di sampingnya. Kayak beli isin. Mau lagi bebersih ngobrol. Itu. Asadisu albasku wa tamahutu bila hajatin. Kemudian yang keenam adalah meludah. Lagi istinja meludah nggak boleh, makruh hukumnya. Atau sisi dengan tanpa hajat. Asabiu raful basori ila samai. Yang ketujuh adalah mengangkat atau mendongakkan apa? Menghadapkan penglihatan ke arah langit. Ya masa BAB kencing nengak. Gimana BAB kencing itu? Ya husuk lah yang fokus. Ada kan buku apa namanya novel atau apa itu inspirasi toilet. Nah baru tahu kan? Jadi ketika di toilet dia terinspirasi, keluar ide-ide briliannya ketika diam. Tapi nggak boleh lama-lama ya, nanti antri digedor-gedor nanti. Kalau sudah lebih 5 menit berarti memang sudah tidak menghendaki untuk BAB atau kencing. Maksudnya tidak mau ya nggak ada kebutuhannya, masuk sudah 5 menit ngapain dekem. Kalau sudah 5 menit ya sudah, berarti proses membuang kotoran itu kan begitu. Paling adanya ngelamun ya. Kalau saya sih takut masa di WC ngelamun. Athaminu yang ke-8 adalah qada'ul hajati tahta syajaratin muthmiratin. Apa? Qadil hajat, kencing atau BAB di bawah pohon yang berbuah, atau zillin tajtami'u fihi nasu, atau di bawah apa? Tempat yang teduh yang biasa dibuat berteduhnya orang banyak. Ya ngapain sih? Biasanya meskipun tidak ada toilet, tidak ada WC, di tengah jalan, di tengah tuang, kemudian kebelet pipis, ya tidak di bawah pohon kan? Tapi biasanya mencari tempat yang agak tertutup, apa? Ke sawah gitu ya, ke suket-suket gitu kan, agak jauh gitulah. Tapi itu juga jangan di bawah pohon yang berbuah. Atau tidak boleh juga makruh qadil hajat di tempat berteduh, di tempat yang teduh yang biasa dipakai berteduhnya orang. Ya apalah, gubuk atau apa, ada bangku gitu ya, halte gitu ya. Ya wong edan masa BAB di halte. Ya siapa kok ada BAB? Tapi ada, insyaallah. Nggak tahu santri mana itu. Ya mungkin kebelet pisan BAB di kelas, ya Allah. Nggak tahu, kayaknya di rumahnya BAB-nya biasa sembarangan. Ya anak kecil itu. Awas kalau ada santri baru, kalau kebelet kepengen ke WC, yang santri lama harus ngalahi daripada BAB di depan WC, parah. Tapi kalau perempuan sih malu nggak ada ya, nanti cowok, tapi nggak tahu di mana gitu loh. Pernah dengar ceritanya. Di sini nggak ada ya. Amin. Ya karena santri itu datang dari berbagai daerah dan datang dari 1000 macam kebiasaan di rumahnya. Santri baru kan? Berarti kan kebiasaan-kebiasaannya masih membawa kebiasaan di rumah. Itu. Al-wudu taib mertela akan wudu. Syurutul wudu ita pira-pira syarat wudu iku khamsatun ana 5. Al-awwal uta kang kawitan iku ayyakuna yen ta'ana sapa al-mutawaddi wong kang wudu iku musliman wong kang Islam. Asani utai kang kaping pindho iku ayyakuna yen ta'ana sapa mutawaddi iku mumayyizan, bisa mbedakaken atau tamyiz. Al-salitu utai kang kaping 3 iku alla yakuna yen ta ora ana iku ala adhail wudu'i ngatasi pira-pira anggota wudu apa hailun perkara kang ngaling-alingi yamnau kang nyegah apa hail al-wusula ing tumekane banyu ing sampai banyu. Yamna'u usulal ma'i gitu bukan al-wusula. Yamna'u la al-aswa, yamna'u kang nyegah apa ha'il usulal ma'i ing tumekane banyu al-basyarata ing kulit kasam'in kedene lilin wasyahmin lan gaji wa ghamsi ainin lan beleken. Ya kotoran mata lah. Namanya ghamsin.
bahasa Arabnya ya. Syaratnya wudu, menjelaskan tentang wudu, melakukan wudu. Wudu adalah termasuk syarat sah melakukan ibadah sholat. Melakukan wudunya ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah orang yang wudu harus orang yang beragama Islam. Yang kedua, orang yang melakukan wudu harus sudah tamyiz. Jadi belajar di wudu menjelang tamyiz lah. Umur 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Sudah ngerti cebok, dibelajari cebok, dibelajari istinja, kemudian baru dibelajari wudu. Ya bersamaan lah. Oh, kamu udah bagus, ceboknya udah bersih. Gimana cara bersih? Dulu anak-anak seperti itu. Bersih belum sih? Coba kalau bersih tandanya tuburnya atau kuburnya sudah keset. Apa sih bunda keset tuh? Sudah tidak licin. Gitu. Jadi ketika mengajari anak kecil dikasih pengertian juga dicek, coba lihat. Misalnya cuci kaki. Coba lihat kakinya udah bersih belum? Kadang-kadang anak kecil kan meskipun udah cebok, udah cuci kaki, bruk aja masih belepotan gitu. Hati-hati juga santri yang masih baru, perhatikan kalau cuci kaki. Kalau kakinya masih suka busik-busik gitu, jangan-jangan cuci kakinya bruk gitu. Jadi yang kedua harus sudah tamyiz. Tamyiz, tandanya tamyiz ya. Harus sudah bisa cebok sendiri dengan bersih. Asal itu Allah yakuna ala a'dha'il wudu'i ha'ilun. Yang ketiga, anggota wudu mana saja? Wajah, kedua tangan, mulai dari telapak tangan sampai siku-siku. Kemudian membasuh kepala, basuh rambut yang ada di kepala. Kemudian kedua telinga, kemudian kedua kaki, mulai dari ujung kaki sampai di atasnya mata kaki, sampai pertengahan betis. Anggota wudunya harus tidak ada perkara yang menghalang-halangi tercegahnya sampainya air pada kulit, seperti lilin, gaji, atau beleken, atau apa lagi. Biasanya pulpen, mangsi yang nempel di tangan, spidol, tip ek, stipo itu ya. Nanti tip ek-nya apa sih namanya anak-anak sekarang? Ya tip ek ya. Kalau mau wudu berarti harus diperhatikan. Loh, kok masih ada tip ek-nya? Lagi tengah-tengah basuh tangan, harus dihilangkan dulu, baru kemudian membasuh tangan. Atau lilin kan jelas nempel ya. Tapi kalau lilin mudah ya. Yang agak susah itu ya tip ek atau kemudian spidol, pulpen, harus dihilangkan dulu. Meskipun pulpen sedikit, tetap aja sedikit harus berusaha dihilangkan dulu. Karena khawatir air yang sampai pada anggota wudu tidak bisa sampai pada kulit, terhalang oleh gaji, terhalang oleh lilin, terhalang oleh tip ek, apalagi terhalang oleh, kalau hem body itu bukan termasuk menghalang, merubah warnanya air wudu. Kalau hem body rata-rata agak-agak semu kuning ya. Ya airnya jadi keruh, tidak bening lagi, tidak air mutlak itu. Ini maksudnya masih menjelaskan tentang tidak ada sesuatu yang menghalangi pada sampainya air pada kulit. Contohnya seperti lilin atau gaji, kan sama-sama lilin sama gaji itu nempelnya kayak gitu kan. Kemudian beleken ya harus dihilangkan dulu. Misalnya berarti lagi sakit mata, atau ya tidak lagi sakit mata ya dibersihkan dulu gitu ya. Stipo, tip ek, tinta, pulpen gitu loh. Apalagi biasanya nempel-nempel di tangan itu apa? Lumut, apa namanya? Getah. Siapa lagi? Biasanya apa lagi yang nempel-nempel di tangan itu? Yang biasanya nempel di tangan apa? Ya makanan yang lengket itu loh dong. Harus dihilangkan dulu gitu. Makanya sama seluruh kulit anggota tubuh, baik itu di wajah maupun di tangan, tidak hanya di tangan. Makanya ketika di tangan, sebaiknya tangan itu jangan berkuku panjang. Kalau kuku panjang, kan kukunya kan nutupi
pada anggota kulit yang ada di bawah kuku ya. Kalau kita tidak ekstra hati-hati begini, khawatirnya ada yang tidak terkena basuhan air wudhu. Kan harus begini kan. Kalau kukunya panjang kan, gitu harus dibeginikan. Harus hati-hati, harus begini gitu. Itu. Makanya di sini nggak boleh kan kuku panjang kan ya. Di mana saja, baik itu di wajah atau di tangan atau di kaki gitu. Tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi sampainya air pada kulit anggota wudhu. Atau apa lagi? Alis terlalu tebal. Biasanya ibu-ibu ya. Hati-hati. Ya ibu-ibu, bukan kamu belum ibu-ibu. Nanti kan sampai jadi ibu-ibu. Hati-hati. Kalau alisnya terlalu tebal atau apa namanya ini sibak ya. Tapi kalau sibak apa namanya kajal atau apa ini bekas namanya, bukan apa namanya, tetap saja bekas juga harus usaha dihilangkan dulu. Sama seperti pensil gitu loh, istilahnya sudah berusaha dihilangkan kemudian masih ada, itu namanya bekas, sudah tidak tebal lagi. Tapi kalau alis coba, alis-alis yang ada di tutorial orang yang pakai make up tebal kan, sampai tebal kan ya, sampai kayak ya pokoknya memang menjadi bagus sih. Tapi kalau hanya alisan saja belum di make up seluruhnya itu kok kayak ular nemplek gitu ya, ular serit yang hitam itu. Kecuali sudah dipadu-padankan yang lainnya sudah sempurna make up-nya, tapi kalau baru alisnya saja itu kok anak ireng-ireng nemplek gede ini. Nah itu harus dihilangkan dulu alisnya ya. Baru kemudian sudah hilang hitam-hitamnya warna alisnya, baru kita wudhu membasuh wajah gitu. Kalau misalnya habis make upan tebal ya berarti dihilangkan dulu pakai susu pembersih, pakai penyegar gitu ya. Apa namanya? Krem yang untuk menghilangkan make up. Apalagi yang bisa mencegah datangnya air ke kulit? Maskara. Maskara apa? Bukan Mas Zaid atau maskara. Maskara itu hitam-hitam yang biasa untuk mempertebal untuk mempertebal rambut mata, bulu mata. Itu namanya maskara. Tapi ada yang maskara yang bisanya dibeginikan sekali langsung protol. Tapi mestinya sebelum itu dihilangkan dulu. Tapi ada yang anti air supaya awet katanya. Eman-eman regane larang sih. Jadi katanya pakai wudhu juga nggak hilang. Loh, pakai wudhu nggak hilang eman-eman. Justru menjadikan wudhu tidak sah. Karena karena berarti bulu mata tidak terkena air wudhu. Sementara seluruh anggota wajah kita, baik itu bibir, jadi bibir ya harus terkena air nok ya. Jadi misalnya, kayaknya nanti ada deh, bab wudhu sendiri ada. Ini sangat detail sekali nih. Itu ya. Jadi maskara termasuk mencegah datangnya air ke anggota wudhu. Bulu mata kan anggota wudhu, ada di wajah kita kan. Gitu. Apalagi kemudian apa namanya ini misalnya tebalnya eyeshadow gitu ya. Kemudian tebalnya lipstik ya harus dihilangkan. Sudah wudhu kok masih make upnya masih ada? Iya, make up saya sih awet sih. Senengan make up awet. Sah beli wudhu kan gitu aja. Iya, make up saya mahal jadi awet. Nah, kalau orang ngerti enggak, itu loh masih tebel air wudhunya nyampe enggak ke kulit. Yang ketawa biasa pernah jawab seperti itu ya. Makanya kalian yang masih gadis-gadis tidak perlu dandan yang tebel-tebel. Kalian sudah cakep-cakep, cantik-cantik. Kalau orang ibu-ibu sih saking pengen cantik pisan. Ya maksudnya ada unsur untuk membahagiakan suami, untuk menghibur diri supaya tidak kusut. Kalau kalian masih orisinil, masih cantik dan bagus semua kulitnya dan semuanya gitu ya. Jadi tidak perlu pakai apa? Lip gloss. Kamu kok pakai lipstick? Enggak, lip gloss. Ya sama aja. Kalau lip glossnya berwarna berarti lipstick. Cuma ada pelembabnya kan ya.
Kalau zaman dulu sih saya masih kecil, lipstikan pakainya apa? Kertas pajangan itu loh. Kertas apa biasanya? Yang berwarna-warna itu loh. Kan ada pink, ada merah ya. Ya udah. Ar-rabi'u tekang pepat iku Allah yang tak kita yang orang nekatakan sopo mutawaddi fardun ing fardu min furudihi saking pira-pira fardune wudu sunnatan ing sunnah. Yang keempat, tidak meyakinkan bahwa fardunya wudu berupa sunnah gitu ya. Karo fardu ya fardu. Faraidul wudu itae pira-pira fardune wudu iku sitatun anan 6 wa hiya utawi sita wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim li khamsatun udfi biha harral waba'il hadimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fadima wabnahuma wa fadima li khamsatun udfi biha harral waba'il hadimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fadima wabnahuma wa fadima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.